Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman, dimulai dari bongkar-bongkar belanjaan yang kemarin saya beli. Jadi kemarin tuh saya pisahkan aja videonya biar tidak terlalu panjang durasinya. Nah teman-teman, mulai nih untuk ngebongkar belanjaannya. Ini tuh saya tuh belanja kebutuhan untuk masak-masak dan juga perbumbuan aja ya. Jadi belinya itu yang enggak gimana-gimana atau enggak terlalu banyak, dan ini tuh cukup hemat. Belanjanya itu hanya menghabiskan 150.000 aja, bahkan kurang ya teman-teman. Tapi untuk harga-harganya kalau masih ingat, insya Allah saya akan review sekalian. Tapi kalau tidak ada yang lupa, mohon maaf ya. Dan mari kita mulai untuk bongkar-bongkar belanjaannya. Di sini tuh saya beli oncom merah ya, karena kalau oncom hitam itu saya kurang suka. Dan kalau oncom merah itu bisa untuk disambal dan juga ditumis ya dengan kemangi. Dan ini juga saya beli buah salak. Di situ juga ada bumbu kaldu ayam sebanyak 2 renceng, dan di situ juga ada daun bawang, dan di situ juga saya beli buah naga karena benar-benar pengen ya, apalagi buah naga itu tidak terlalu manis dan yang pastinya saya suka aja ya teman-teman. Dan ini saya juga beli ati ampela, tapi untuk ati ampelanya tidak langsung saya taruh di wadah karena mau saya cuci dulu, dan nanti untuk kelengkapannya insya Allah saya akan shoot lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, dimulai lagi. Ini saya tuh lagi nyalin apa nggak kelihatan ya, soalnya ini terlalu jauh. Jadi yang pastinya ini kekurangan wadah, jadi saya ambil dulu wadahnya di penirisan piring, karena kalau di rak itu nggak ada piring plastik ya, jadi saya pakai piring plastik aja biar semuanya itu tertata. Nah untuk mewadahi atau menyalin itu ada kue basah ya, benar-benar sekarang itu kelihatan. Di situ ada kue basah seperti lapis, talam, kue putu ayu, dan juga papais dan juga bugis ya teman-teman. Dan di sini tuh juga saya nyalin bawang merah dan juga bawang putihnya, dan juga nyalin untuk cabai rawitnya ya. Untuk cabai rawitnya ini saya hanya beli sedikit dikarenakan takut busuk karena kulkas saya itu nggak dingin ya teman-teman. Dan di sini juga saya nyalin dulu tomat, dan untuk kelengkapannya nanti aja ya teman-teman saya zoom khusus untuk perbelanjaannya. Di sini saya record aja untuk nyalin semua belanjaan ke wadah dulu. Dan itu saya juga udah nyalin kikil, dan untuk jinjingan belanjaannya sudah kosong, dan ini lipat-lipat dulu ya teman-teman biar semuanya itu tertata rapi. Dan untuk wadahnya ini kelihatannya kurang, tapi saya mau pakai dulu yang ada aja dulu. Dan di sini tuh saya mau nyalin ikan asin. Dan untuk ikan asinnya ini saya hanya beli 2 macam, yaitu ikan cucut dan juga teri jabrig ya teman-teman. Mungkin nama ikan asinnya itu terlalu asing bagi teman-teman, tapi mungkin ada yang sama jenisnya tapi beda namanya. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Mungkin di tiap daerah kan beda-beda, jadi saya juga kurang tahu. Nah untuk ikan teri jabrignya ini saya udah salin di wadah, dan untuk ikan asin cucutnya itu saya bagi 2 dikarenakan kalau satu wadah kebanyakan ya. Dan ini saya beli ikan cucutnya itu 1 kilo dikarenakan putra saya dan juga Pak suami itu benar-benar suka dengan ikan asin cucutnya. Selain enak, banyak dagingnya juga ya teman-teman. Nah ikan cucut ini terbuat dari baby fish hiu ya teman-teman, kalau nggak salah sih itu kata tukang ikan asinnya ya, tapi untuk jelasnya saya juga kurang tahu. Nah di sini juga saya beli tahu, dan untuk tahu saya juga langsung aja salin di kontainer aja sekalian. Dan ini tahu saya beli 3 kantong karena buat stok aja buat besok sekalian ya teman-teman, jadi nggak perlu beli lagi di tukang sayur. Nah mungkin kalau punya kulkas sih saya mau beli agak banyakan, karena hari Jumat itu ada jadwal untuk pengantaran bekal ke pondok si kakak ya teman-teman. Alhamdulillah untuk perbelanjaannya sudah saya salin di wadah. Ada tahu, ada papais, ada buah naga, ada kue basah, macam-macam kue basah, ada salak, ada bumbu kaldu ayam, tomat,
ikan asin cucut, cabai rawit, dan juga ada ikan teri jabrik ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kikil, juga daun bawang. Untuk harga-harganya saya tidak review sekalian karena lupa ya teman-teman. Pokoknya seluruh belanjaan ini harganya itu 150.000 kurang lebih. Bahkan ada kembaliannya ya. Kalau nggak salah itu kembaliannya Rp7.000 ya teman-teman. Nah, kebanyakan itu saya beli jajanan yaitu kue basah seperti buah naga, buah salak, dan juga lapis, talam, dan juga papais ya. Tapi nggak apa-apa sesekali ya teman-teman, karena tidak tiap hari juga kita itu beli jajanan setiap kali kita ke pasar ya. Nah teman-teman, setelah food prep ini tuh Pak suami lagi bikin ambalan buat kebun kecil-kecilan di depan rumah yang insya Allah nanti itu akan dilaksanakan setelah beberapa hari ke depan ya, dikarenakan benih-benihnya juga dan juga pupuknya itu belum beli. Jadi insya Allah hari ini tuh Pak suami mau bikin ambalan untuk polybagnya ya teman-teman. Nah, sambil Pak suami bikin ambalan untuk kebun kecil-kecilan, saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung saya dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga komen-komen positif. Terima kasih banyak untuk semuanya, karena dukungan kalian itu, saya itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda dan beribu-ribu kebaikan, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan yang pastinya selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua itu makin banyak ya kuotanya. Nah, dilanjut lagi nih aktivitas saya di dapur setelah food prep. Ini saya langsung mau masak aja karena ati ampela itu kalau dibesokkan takutnya bau busuk ya teman-teman. Dan untuk kikilnya itu saya titip dulu di kulkas mama ya, karena takutnya itu agak bau nantinya. Kan mama kemarin kan beli kulkas, jadi saya bisa titip di mama. Nah, untuk bawang merah dan juga bawang putihnya itu saya sudah tumis, dan saya juga pakai cabai rawit biar agak gimana ya, agak pedas-pedas sedikit ya, nggak terlalu enak gitu rasanya. Nah, untuk bumbunya itu sudah harum, ini langsung saja saya masukkan ati ampelanya. Dan untuk ati ampelanya ini saya tidak pakaiin bumbu ulek atau bumbu halus ya, tapi saya itu hanya pakai bumbu yang diiris-iris saja. Tapi yang pastinya rasanya itu tetap enak ya teman-teman, jadi jangan diragukan lagi. Dan ini untuk bumbunya saya hanya pakai kaldu ayam dan juga gula pasir ya teman-teman. Dan juga saya pakai kecap sedikit karena biar tidak terlalu tidak terlalu pucat warnanya. Dan jangan lupa tambahkan air sedikit biar matang ya teman-teman. Dan ini saya itu tambah agak banyak karena ati ampelannya juga lumayan banyak. Nah, singkat cerita ati ampelannya itu sudah matang dan warnanya itu Masya Allah kecap banget ya teman-teman. Dan dilanjut lagi untuk masakan selanjutnya. Untuk masakan selanjutnya tidak yang gimana-gimana, tapi saya itu hanya menggoreng ikan asin cucut saja. Dan untuk menggoreng ikan asinnya itu saya biarkan agak garing biar enak aja ya teman-teman. Setelah ikan asinnya disalin, saya mau lanjut untuk menumis daun bawang dan juga tomat. Karena di sini saya mau menumis oncom ya teman-teman. Karena tadi kan saya beli oncom, jadi saya mau bikin sambal oncom aja untuk makanan hari ini. Jadi saya itu nggak bikin sambal dadakan atau sambal goreng. Dan ini untuk bumbunya saya hanya pakai kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir. Nah teman-teman, alhamdulillah menu sederhana saya hari ini alhamdulillah sudah jadi. Ini ada ati ampela, ada sambal oncom, dan juga ada ikan asin ya teman-teman. Tetap disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Barakallah, Masya Allah pokoknya teman-teman. Alhamdulillah punya lauk sederhana. Walaupun sederhana tapi bikin boros nasi ya teman-teman semuanya.
Selesai masak, lanjut lagi nih, Pak suami minta bantuan, minta pegangin kaki ambalannya ya, karena kalau dia sendiri yang pegang, kaki ambalannya itu gak bisa berdiri. Dan beliau itu mau pakuin atau maku ambalannya untuk apa ya, untuk rangkanya biar kaki ambalannya itu bisa diam. Dan untuk ambalannya ini hanya dari bambu aja ya teman-teman. Ini pun bambu bekas dari bapak saya. Karena kemarin kan bapak saya itu bangun rumah, jadi beliau itu rumahnya kan udah beres dan ini bambunya masih bagus, jadi Pak suami bikin ambalan dari bambu yang tidak terpakai. Walaupun tidak terpakai, ini bambunya masih kuat ya teman-teman, karena ini bambunya itu bambu tua, jadi insya Allah kokoh dan juga awet. Mungkin teman-teman di sini ada ide pohon apa-apa saja yang harus saya tanam di kebun kecil-kecilan saya ini. Saya juga agak deg-degan ya teman-teman, karena setiap saya bikin kebun-kebunan itu nggak pernah jadi. Nggak tahu kenapa ya, saya juga kurang tahu, mungkin kurang urusan kali ya teman-teman. Nah ini dia ambalan untuk kebunnya itu sudah jadi, dan ambalan ini mengakhir video kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.